Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, dalam perikop ini diceritakan bahwa suatu hari Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ia membawa serta beberapa muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saat itu Yesus berdoa di dalam kedekatan yang sangat intim dengan Allah. Kedekatan ini sudah ada sejak dari kekekalan dan terus berlangsung sepanjang kehidupannya di bumi. Hal ini secara khusus terlihat ketika Yesus mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Yesus menunjukkan bahwa ia menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Penyerahan diri sepenuhnya inilah yang membuat cahaya Allah dalam diri Yesus bersinar. Saudara, melalui peristiwa ini Yesus tidak hanya ingin menunjukkan bahwa cahaya ilahi Allah tinggal di dalam dirinya, tetapi ia juga ingin kita memahami bahwa dia ingin membagikan cahaya tersebut untuk kita. Ketika kita berdoa dan terus membangun hubungan yang erat dengan Allah, maka kita akan melihat cahaya dari Kristus memancar dalam hati kita. Cahaya ilahi inilah yang akan membimbing langkah kita dan dapat memperbaharui kehidupan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara, sebagai orang percaya kita diajak untuk meneladani Yesus, yaitu memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, sehingga semua kelemahan dan ketidaksempurnaan kita dapat menjadi pintu bagi Allah untuk memasuki kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus membangun hubungan yang erat dengan Allah, sehingga cahaya ilahi itu dapat menerangi sisi-sisi gelap batin kita, dan hidup kita akan terus diperbaharui menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara menjalani kehidupan kekristenan selama ini? Sudahkah saudara membangun kedekatan dengan Allah setiap hari? Apakah saudara sudah berserah sepenuhnya kepada Allah? Jika belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Roh Kudus memberikan saudara kekuatan dan kerinduan untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah setiap hari.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini kami dapat memulai hari kami kembali Tuhan. Dan sekarang juga kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan hidup kami dan semua aktivitas kami hari ini, biarlah kami dapat terus berjalan dalam rencana dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.